Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Astuti dari program studi perbankan syariah kelas 2C dengan NIM 225231087. Di sini saya akan mereview kembali mengenai materi perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Baik, langsung saja saya akan mereview materi tersebut. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di mana yaitu di masa silam situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Yanti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah, di mana perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah, namun luar tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van den Hoe. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi milik kota tersebut, menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah pada 4 November 1754. Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangku dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari, kemudian tanggal 15 Februari 1755, lalu itu ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tadi, yaitu keris yang menjadi pusaka. Banyak negara atau wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja di sekelilingnya, wilayah Solo, ada wilayah Solo di sekelilingnya wilayah Jogja. Perjanjian Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu masih terus seperti buahnya sebagai pengertian Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu pasca perjanjian Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu masih terus seperti buahnya sebagai penguasa dalam gerakan pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok. Kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya
menyudahkan dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa menjadi sebagian dari wilayah Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Mangkunegara Pangeran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Dengan demikian, tanah Jawa pada rupa dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1990. Hal ini berujung pada perbedaan cagar budaya sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat paku halaman menjadi daerah istimewa. Cukup sudah review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.